Selamat malam kawan-kawan, kembali lagi bersama kami di diskusi malam. Pada saat malam hari ini kita akan membahas tentang perkembangan zaman yang sudah terjadi di belakangan ini yang membuat dunia sangat tidak aman, yang terutama dirasakan oleh kami ras Melanesia, yaitu kata-kata rasis yang diungkapkan buat kami ras Melanesia di Indonesia sendiri maupun di luar Indonesia. Jadi oleh sebab itu di sini saya bersama saudara Paul. Selamat malam. Malam bro. Oke, jadi kita akan tanyakan langsung pendapatnya tentang rasis yang sedang terjadi khususnya di Papua dulu. Nanti di belakang dia akan memaparkan lagi, kalau mau ditambahkan di luar bisa ditambahkan langsung begitu. Jadi waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya akan menjawab tentang pertanyaan dari Ishak tadi. Kalau pendapat saya memang untuk rasis ini selagi masih ada dengan ras Melaju dengan Melanesia, pasti di situ ada perbedaan karena kita sudah lama dengan Indonesia, tapi perbedaan itu masih ada. Mungkin itu di kampus, di tempat pekerjaan, itu semuanya ada. Jadi mungkin untuk tentang ras ini kapanpun tidak akan habis. Kalau menurut saya begitu. Terima kasih. Oke baik, terima kasih. Itu pendapatnya tadi dari kawan Paul. Sekarang kita akan lanjut mungkin berbincang-bincang, bertanya sama kawan Paul. Mungkin yang sekarang ini masalah rasis ini mengakibatkan sampai beberapa politikus masuk ke tahanan, dan sampai saat ini sudah ditambah masa tahanannya. Jadi bagaimana pandangan Anda tentang politikus yang masuk dalam tahanan ini? Apakah layak atau tidak? Sedangkan di luar negeri yang terjadi, yang rasis yang terjadi kemarin, ada tindakan anarkis yang dilakukan, cuma itu polisinya minta maaf kepada masa aksi karena mereka sadar bahwa mereka salah. Apa pandangan Anda tentang negara di sini yang membawa politikus Papua masuk ke dalam penjara? Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih banyak. Untuk waktunya saya akan menjawab perbedaan rasis yang terjadi di Papua dengan Amerika. Terus ada 7 tapol yang masih ditahan oleh Indonesia. Jadi yang 7 tapol yang ditahan ini mereka bukan pelaku rasis, tapi mereka korban. Tapi Indonesia sama saya, mereka dihukum sampai ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 5 tahun. Itu memang tidak adil bagi kami orang Papua. Memang itu dianggap negara itu memang adil, tapi kami tidak puas atas kejadian ini karena di Amerika sendiri kemarin yang kami nonton di YouTube dan lain sebagainya itu berbeda sekali. Malah orang Amerika sendiri memang mereka puas, beda juga, tapi mereka turun jalan bantu orang-orang kulit hitam di sana. Beda di Indonesia. Kalau ada rasis begitu mereka menghindari dari orang Papua, dan orang Papua itu dianggap mereka itu orang yang primitif, tidak tahu apa-apa. Begitu mengakibatkan kita orang Papua itu macam ini kita sendiri yang mengalami begitu. Padahal orang Indonesia juga mereka bisa membantu kami kalau untuk masalah-masalah begini, tapi tidak semua orang Indonesia juga. Mungkin ada beberapa solidaritas, ada juga yang dari kampus memang ada bantuan, tapi itu tidak semua orang. Memang yang bantuan dari kawan-kawan solidaritas itu pun dianggap polisi itu mereka melanggar aturan dan dikejar sampai di kampus begitu. Jadi untuk rasis ini memang kita di Indonesia ini sangat membahayakan untuk khusus orang-orang Papua. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kawan Paul yang telah memberikan pencerahan, penjelasan, pendapatnya buat teman-teman yang ada nonton dan buat saya juga di sini. Jadi mungkin negara ini tidak adil kan sama kami ras Melanesia. Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana
apakah layak atau tidak Juta Pol yang berada sekarang di tahanannya sekarang, dan sudah ditambahkan masa tahanannya hingga ada yang 15 sampai ada yang 10, ada yang 5, apakah layak atau tidak? Waktu yang tepat dipersilakan. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, untuk 7 tapol yang ditahan ini memang ini tidak adil, karena 7 tapol ini kita lihat Buta Tabuni sendiri dia 17 tahun penjara, Agus Kosai 15 tahun penjara, Stephen 15 tahun penjara, Ferry Gombo 10 tahun penjara, Alexander Gobai 10 tahun penjara, Henggi Hilapuk 5 tahun penjara, Irbanus Urombin 5 tahun penjara. Jadi ini kalau kami merasa anak-anak Papua, lebih khususnya mahasiswa Papua, masyarakat Papua, kami tidak terima atas kejadian ini, karena ini memang hal yang kurang ajar, kata kasarnya kurang ajar yang dilakukan oleh Indonesia terhadap orang Papua. Mungkin 7 tapol ini ditahan, tapi itu bukan hanya 7 tapol yang merasakan, itu seluruh tanah Papua itu memang dirasakan atas tangkapnya 7 tapol ini. Jadi Indonesia harus mengaku bahwa mereka tuh bukan orang salah, jadi harus dibebaskan dari penjara, karena mereka ini bukan pelaku, mereka ini protes karena kejadian di Surabaya tanggal 17 Agustus, 16 Agustus dan 17 Agustus yang terjadi di mahasiswa Papua di Surabaya, mengakibatkan mereka protes terhadap pemerintah. Kenapa ada rasisme? Padahal Indonesia sudah merdeka, Indonesia sudah bilang orang Papua itu kita punya saudara, kita punya keluarga, tapi tidak pernah orang Indonesia memberikan orang Papua itu kekeluarganya, tidak nampak sekali. Untuk itu mereka protes, tapi sama saya mereka dimasukkan lembaga, itu memang rasis, jadi harus dibebaskan 7 tapol Papua. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada kawan Paul tentang pendapatnya dan penjelasannya buat kami. Jadi memang kami Rasul Indonesia dan 7 tapol, Dr. Tabuni dan kawan-kawan yang sedang dalam itu adalah sebenarnya itu korban dari tindakan rasis ini, bukan pelaku. Itu kawan-kawan seluruh Indonesia dan juga di luar Indonesia perlu tahu bahwa itu korban. Jadi seperti begitu, mungkin terima kasih buat pendapat dan penjelasannya buat kami. Jadi mungkin pertanyaan terakhir, mungkin apa solusi dari Paul untuk persoalan yang terjadi di tanah Papua? Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk solusinya, kalau untuk orang Papua bersama Indonesia tidak ada solusi. Mungkin solusi yang terbaik untuk rasisme ini, orang Indonesia harus mengaku bahwa Papua itu negara yang harus dia layak berdiri sendiri. Jadi untuk jika belum Papua bebas dari negara Indonesia, pasti kita akan mengalami hal rasisme ini sampai kita sakit hati, sampai kita punya keturunan pun sakit hati. Jadi solusi yang terbaik itu kami harus pisah dari negara Indonesia ini, dan negara Indonesia juga harus memberikan hak penuhnya kepada orang Papua untuk mereka juga berdiri sendiri. Jadi tidak ada solusi tentang rasisme ini. Kalau kita Papua bersama Indonesia, pasti solusi itu tidak akan habis, pasti ada terus. Dan solusi yang terbaik itu harus Papua berdiri sendiri dan menentukan nasibnya sendiri. Terima kasih banyak. Oh baik, terima kasih kawan Paul, sudah luar biasa sekali. Jadi solusinya buat orang Papua itu hanya satu, yaitu orang Indonesia harus mengakui bahwa orang Papua itu layak berdiri sendiri di tanah bangsa dan negerinya sendiri, yaitu bangsa Papua. Mereka harus mengakui itu solusi yang terbaik buat kami dari kawan Paul.
Mungkin untuk sesi diskusi malam hari ini sampai di sini. Mungkin kata-kata terakhir dari kami pada saat malam hari ini. Oke, baik, kita akan menyuarakan untuk 7 Tapol Papua dan aktivis mahasiswa yang sedang ditahan karena persoalan rasis yang dituturkan buat kami ras Malaysia. Mungkin kita bisa angkat tangan kiri semua. Saya bilang 7 Tapol Papua dan aktivis mahasiswa, mungkin kita bisa berkata bebaskan, bebaskan, bebaskan. Oke. 7 Tapol Papua dan aktivis mahasiswa, bebaskan, bebaskan, bebaskan. Baik, terima kasih kawan Paul, terima kasih banyak sudah bergabung sama kami, dan juga buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih banyak. Kalau ada kata-kata yang kurang baik, kurang berkenan dalam hati kawan-kawan sekalian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.